Hai. Hai. Oke, di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? video ngevlog. Ya, Ya, pertama Kami saya Juwita. saya Suci, saya Maria, saya Jovia. Saya Lana, saya Modi, saya Mei, Kezia. Selamat menonton. Black Warrior. Vlog kami yang berjudul Pergolakan Sistem Pemerintah. Kids! Aye aye, Captain! I can't hear you! Aye aye, Captain! Oh! Oke, jadi Gelara tadi malam cuacanya tidak mendukung. Jadi kami membuat video baru lagi. Silakan ditonton. Mohon maaf ya, Gegara ada tragedi tidak diinginkan sih sebenarnya. I got so much more. Halo guys. Ada si Le. Le. Ngapain Le? Gabut, Wak. Mana Len? Daripada gabut Le, minum tuak kita Le. Mana tuak kita nih? Bir enggak sih? Enggak. Bercanda. Bercanda. Kita tuh lebih baik. Sebenarnya kita mau apain sih? Jadi daripada kita gabut ngangong-ngangong di sini, mending kita belajar sejarah guys. Sejarah apa sih yang mau kita pelajari? Sejarah kan banyak. Dari sini kakak mau menjelaskan tentang konflik pergolakan sistem pemerintah. Emang pergolakan sistem pemerintah itu kayak mana sih? Jadi gini lah ya Le, sebelum kita masuk. Suka padamu, sungguh aku suka. Sejak pertama kamu menampakkan dirimu. Sistem pemerintah itu kayak mana sih? Jadi gini lah ya Le, sebelum kita masuk ke intinya, aku jelasin dulu nih latar belakangnya. Emang gimana tuh latar belakangnya pergolakan sistem pemerintah kayak? Jadi Le, permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati. Linggarjati, Wak. Linggarjati. Oh, Linggarjati. Maaf ya. Ditandatangani dan diperparah dengan penandatangan perundingan yang lain seperti Roem-Royen. Di konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan. Sorry. Papa lanjut aja Le, lanjut. Jadi Kita ulang. bilang Kita ulang ya. Sorry, ada kesalahan teknis. dari konsep Kita ulang konsepnya tadi gimana, Kak? konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Emang perpecahan yang terjadi setelah kemerdekaan itu gimana sih, Bang? Nah, jadi gini dekku. Setelah kemerdekaan ada beberapa pecahan yang terjadi persaingan. Nah, persaingan yang ditimbulkan terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946, misalnya pertemuan untuk membicarakan tantangan federal yang ikut oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu. Jadi kamu tahu nggak sih, ternyata mendapatkan reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Misalnya kayak MR Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuat mengkritik hasil konferensi itu. Oh, begitu. Begitu Lekku. Sorry baru tahu. Coba lapai muci aku.
Jadi kau udah ngerti belum, Le? Oh udah. Sini biar tambahin lagi ya. Tadi kau jelaskan itu kan apa namanya perpecahan yang terjadi setelah kemerdekaan itu karena persaingan. Nah, aku juga pernah baca nih. Jadi katanya perpecahan yang terjadi setelah kemerdekaan itu ada karena perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur atau NIT. Juga menjadi persoalannya yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi kabinet NIT, juga secara tidak langsung ada yang jatuh nih karena persoalan negara federal ini yang terjadi di 1947. Umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat. Ketidakpuasan rakyat atau pemimpinan di luar Jawa terhadap penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan oleh para pemimpin RI karena dianggap terlalu sentralistis atau berorientasi di Jawa. Nah, tahu nggak latar belakang yang menjadi pemberontakan PPR RI dan Permesta ini? Tahu aku tuh, Le. Ya, daripada panjang-panjang, kukasin aja lah poin-poinnya ya. Jadi poin-poinnya itu yang pertama itu ada karena gagalnya perekonomian bangsa. Yang kedua itu kesenjangan dalam internal tentara angkatan darat. Yang ketiga ancaman komunisme. Yang keempat itu ada peristiwa Cikini. Kegundang dia. Baru yang kelima ini ada intervensi asing. Nah, ngerti gak, Wak? Ngerti aku, Wak. Astaga, Ngerti Wak, juga kalian rupanya kan? seperti itu loh. Awas, nggak ngerti ya. Awas. Ya guys, Kalau penjelasan mau, kami kan. kalau ingin lagi Lebih rinci, akan akan dijelaskan oleh teman kami. Bye-bye. Bye-bye. Hai guys, jadi saya akan melanjutkan materi saya tentang pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. Nah, jadi pengertian dari pemerintah Revolusioner Republik Indonesia itu apa sih? Apa sih itu, Bang? Jelasin dong. Nah, jadi itu salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu Jakarta, yang diklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewa Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hasanuddin di Padang, di Sumatera Barat. Tepatnya di Indonesia. Nah, sedangkan Permesta atau Perjuangan Semesta itu Perjuangan Rakyat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Nah, gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Venj Samuel. Nah, pusatnya itu berada di Makassar, yang pada waktu itu ibu kotanya itu Sulawesi. Nah, latar belakang dari pemberontakan PRRI itu semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan dari luar Jawa atau daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah atau pusat yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis dan berorientasi Jawa. Nah, konflik yang ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintah di Indonesia masih belum pasca agresi Belanda. Oke, sekian dari materi saya. Terima kasih. Bye-bye. Selesai. Bercanda guys, apalagi ya? Kayaknya masih ada. Tapi lupa nih, sebentar ya. Oh iya masih ada. Lanjut guys. Oke guys, selanjutnya itu ada munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat.
berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan enggan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Nah, yang kedua itu ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Nah, yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. Yang keempat ada Dewan Maguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fetzen Sumual. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri, PRRI ditunjukkan oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu bertindak tegas. Langsung operasi militer ini dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Wow, parah banget ya guys. Nah, AS ini yang berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi oleh kaum komunis tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Perbedaan keinginan mengagas kehidupan merah putih juga Indonesia Raya dalam pergolakan pemerintahan Islam. Persoalan BFO negara federal dan BFO aja gitu ya guys ya. Ada yang tahu gak sih BFO negara federal sama BFO itu sama apa enggak sih? Nah, kalau gak ada yang tahu, jadi BFO negara federal dengan BFO itu sama artinya gitu ya. Nah, BFO federal atau BFO itu dimaksud kayak negara yang sudah dipercaya atau yang sudah secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya. Nah, namun secara de facto itu masih di bawah kontrol negara lain. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan ini itu muncul. Itu dimulai sejak perundingan Linggarjati. Nah, itu disetujui dan ditandatanganin dan diperparah dengan pendatangan pertandingan yang lainnya seperti Roem gitu ya. Nah, itu kayak konsep negara federal itu apa sih? Nah, konsep negara federal sendiri itu ya mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan. Tahu gak sih perpecahannya kayak mana? Ops, ada motor. Lagi di jalan. Nah, menimbulkan potensi perpecahan itu kayak di kalangan bangsa Indonesia sendiri ada setelah kemerdekaan. Nah, habis itu persaingan yang timbul itu terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Mana matamu? Mataku. Sang are. Nah, gitu guys. Habis itu sejak
pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948. Nah, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Nah, kelompok pertama itu lebih memilih bergabung RI. Itu tuh sendiri yang dipelopori oleh ide anak agung, Gide Agung, yaitu NIT. Nah, serta RT Adil Puradirejo dan RT Jumhana gitu ya. Maaf ya, typo dikit gak ngaruh. Oke, kelompok kedua dipimpin oleh siapa ya kira-kira? Apakah cuma hanya itu apa gimana? Nah, itu kan dipelopori oleh ide agung itu. Nah, itu tuh sebenarnya belum ada sampai situ tahu. Itu masih ada di yang keduanya. Nah, yang keduanya itu sendiri itu apa ya sebenarnya? Hai, ada siapa nih? Halo guys. Di sini saya akan melanjutkan pembicaraan dari Mei tadi, yaitu ketika Belanda melancarkan agresi militer keduanya, pertentangan antara dua kubu ini semakin sengit, guys. Dalam sidang-sidang BPO, selanjutnya tetap terjadi konferensi antara anak agung dengan Sultan Hamid II, gitu. Namun guys, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan oleh KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke Republik Indonesia, gitu. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi disintegrasi yang sudah terjadi terulang, sebagai generasi muda, bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan, gitu. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Suci Oktasari dari atas pohon melaporkan. Bye bye. Oke, dari kami berdua itu aja. Tengok tuh dia lagi taruhan tuh. Terpleset dia guys. Gimana Kak perasaannya? Agak ini guys, agak gemetar. Halo guys, sekarang kita masuk ke pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahannya. Nah, apa sih sistem pemerintahan itu? Nah, sistem pemerintahan adalah sistem Oh, girl, you never care what I felt. I just ignored all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional. Merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Nah, apa sih sistem parlementer itu? Nah, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Nah, berbeda dengan sistem presidensil. Nah, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Nah, dalam presidensial ini, presiden berwenang terhadap jalannya. Nah, pemerintahan, namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati. Nah, Indonesia disepakati dengan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, RI menjadi bagian RIS termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO. Nah, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Aduh, capek kali buat vlog ini ya. Capeknya aku malas betul. Bercanda. Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Dulu capek. Udah loyo kami. Udah Capek 1 jam coy. Udahlah, sekianlah vlog kami ini ya. Duduk. Ayo, kami mau tutup dulu. Kami mau tutup. Nah, ayo tutup lah. Si Keja lagi telepon nih. Aduh, Keja ditelepon nih. Dia udah marah. Nah, balik malam nih. Ih, belum ganti baju. Udah. 3 orang gadis macam mana ini? Aduh, kayak mana nih perjalanan nih. Oke. Ayo kita tutup, guys. Mungkin Sekian vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih. Bye. Bye guys. Nonton ya guys. Tugasku telah selesai menemanimu dan saatnya aku pamit untuk melihat dirimu dengan yang baru. Haha, terima kasih. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Ihem. Hari panas sawah membelah. Hutan rimba tempat si rusa. Cakep. Maafkan kalau ada salah. Namanya juga manusia.